Oke, selamat datang kembali teman-teman ke channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang setia menunggu. Karena saya lama tidak membuat konten, padahal tadinya saya berencana ketika nanti di bulan puasa itu saya akan sajikan konten agar bisa menemani teman-teman yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa pun biasanya jam kantor ataupun jam sekolah itu biasa lebih longgar, bisa digunakan untuk belajar. Tapi ternyata hal itu tidak bisa terwujud. Jadi mohon maaf sebelum lebaran ini saya sudah memohon maaf ke teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru saja datang di konten ini, bisa ikuti dulu video-video sebelumnya agar tidak bingung dan belajarnya runtut. Nah, sebelum pergi mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Yanuar. Saya adalah bukti nyata bahwa seorang non-IT, non-matematika, dari jurusan pertanian bahkan bisa menjadi data analis. Dan saya ingin berbagi bagaimana caranya saya mempelajari data analis lewat Python 4 ya. Ini toolsnya yang saya gunakan adalah Python. Gak apa-apa ya, saya kenalan terus. Saya akan perkenalan terus sampai saya terkenal ya. Ya, untuk teman-teman yang baru boleh meninggalkan video ini dan kembali ke video yang sebelum-sebelumnya. Untuk teman-teman yang mau lanjut belajar, kali ini kita akan belajar sesuai dengan yang sudah disampaikan video yang sebelumnya, bahwa kita akan belajar tentang variabel dan komen. Apa itu variabel dan komen? Kita akan langsung saja lihat dari prakteknya. Oke, langsung saja kita akan pelajari. Teman-teman buka dulu Jupyter Notebook teman-teman ya. Yang pertama kita akan pelajari adalah apa itu variabel. Jadi untuk mempelajari sesuatu hal baru dengan lebih cepat, kita coba koneksikan dengan pengalaman kita, karena banyak hal yang sebenarnya tidak benar-benar baru. Apa itu variabel? Variabel itu kalau teman-teman ingat di matematika itu, apalagi saat kita mempelajari tentang aljabar, kita sering mengganti objek perhitungannya dengan sebuah variabel yang biasa kita tuliskan dengan X dan Y. X dan Y itu sendiri adalah sebuah variabel. Kasus X tambah Y sama dengan 25. Nah, di sini X dan Y itu mewakili sesuatu. Misal X itu ternyata adalah jumlah buku, Y itu adalah jumlah pensil, dan 25 itu adalah total barang yang kita punya dari penjumlahan X dan Y. Lalu kita nanti mencari X atau Y-nya. Kalau ini nggak bisa ya dicari karena cuma ada satu persamaan dan ada dua variabel yang harus ditebak angkanya. Namun intinya adalah variabel itu adalah X dan Y ini, pengganti dari buku dan penggaris. Nah, di dalam bahasa pemrograman ada juga yang namanya variabel yang fungsinya kurang lebih sama untuk mewakili sebuah data, dan ini fungsinya akan sangat berguna, entah itu untuk membuat aplikasi, entah itu untuk data analis. Penggunaan variabel ini di dalam Python atau bahasa pemrograman lain ini akan sangat sering digunakan karena ini sangat memudahkan pekerjaan kita. Kita perlu menyatakan dulu sebuah variabel itu. Ambil contoh, kita ingin membuat sebuah variabel bernama X seperti yang tadi kita bilang ya. Kita tulis X sama dengan X itu berapa? Kita ingin simpan apa di situ? Semisal X itu adalah jumlah buku dan jumlah buku kita adalah 5, maka di sini adalah 5. Kita sudah punya satu variabel yang sudah dinyatakan di sini. Kita enter. Kita buktikan apakah X itu sudah dianggap sudah menyimpan nilai 5 itu sendiri. Dengan cara kita coba eksekusi, kita gunakan perintah print X. Nah, di sini untuk melakukan eksekusi variabel kita tidak perlu memberikan tanda kutip 2 ya. Di sini karena dia bukan sebuah string tapi sebuah variabel, jadi kita tuliskan tanpa petik ya, walaupun itu bentuknya adalah sebuah teks. Coba kita eksekusi. Jika kita berhasil tadi menyatakan variabel X adalah nilainya 5, maka yang akan keluar di output adalah angka 5. Coba kita lihat ya. Di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwa ternyata nilai variabel X ini adalah 5. Untuk melihat perbedaannya,
ketika variabel itu dinyatakan dan kita mau eksekusi entah itu di print ataupun digunakan dalam formula lain, itu tidak boleh memakai tanda petik 2. Kita coba kalau kita beri petik 2 di situ. Dan hasilnya yang teroutput adalah X. Karena yang di print di situ bukan lagi variabel X, namun adalah sebuah string yang kontennya adalah X. Apakah variabel ini harus selalu berupa data angka, entah itu integer atau float? Tentu saja tidak. Variabel ini bisa menyimpan bentuk data string juga. Kita tuliskan di sini X sama dengan ibu. Ingat ya, kalau string selalu harus dengan tanda petik 2. Lalu kita eksekusi di sini, apa yang akan jadi hasilnya? Ya, tidak ada ekspresi karena kita belum print ya. Kita print dulu X. Dan ternyata yang terekspresi berhasil adalah ibu. X sudah menjadi sebuah variabel yang ternyata kontennya itu adalah sebuah string ibu. Variabel ini juga bisa menyimpan data berupa data sequence seperti list, dictionary, dan lain sebagainya. Kita ambil salah satu contoh. Walaupun di sini kita belum belajar ya tentang apa itu list, tentang apa itu dictionary, dan lain sebagainya. Tapi kita hanya lihat ini sebagai contoh saja. X sama dengan untuk list ini ditulis dalam kurung kotak ya teman-teman ya. Misalnya di sini ada list angka 1, 2, dan 3. Dan ketika kita eksekusi X di sini, apa yang akan teroutput, kita akan lihat bersama-sama. Ternyata kita bisa outputkan X itu sebagai list yang berisi 1, 2, 3. Nah, tadi saya juga sempat menyinggung boolean. Boolean itu apa? Boolean itu data berupa true or false. Coba kita lihat apakah bisa disimpan juga di variabel. Dan ternyata bisa ya teman-teman. Jadi variabel ini bisa untuk menyimpan data berupa string, berupa data angka, entah itu integer ataupun float. Bisa teman-teman coba sendiri. Dan juga bisa menyimpan data sequence dan juga boolean. Apakah variabel itu selalu harus ditulis dengan X atau Y seperti yang ada di dalam matematika? Jawabannya tidak. Variabel ini boleh dinamai apa saja, terserah teman-teman. Untuk aturan-aturannya seperti apa dalam penamaan variabel ini? Yang pertama adalah variabel ini adalah case sensitif. Jadi kita tulis dalam huruf besar dan huruf kecil itu akan menjadi dua variabel yang berbeda. Kita ambil contoh di sini ya. Untuk selanjutnya kita tetap masih pakai X dulu. Kita atur sebuah variabel dengan X besar dan X kecil. Ya, jadi X kecilnya adalah ibu, X besarnya adalah angka 2. Lalu kita coba akan eksekusi untuk data yang X kecil dulu. Coba kita eksekusi, hasilnya seperti apa. Dan hasilnya untuk X kecil itu adalah mengeluarkan data ibu. Dan kalau kita ganti ini menjadi X besar, maka hasilnya akan menjadi angka 2. Jadi besar kecilnya, kapital atau tidak, itu sangat berpengaruh. Itu akan berpengaruh dalam penulisan variabel. Kita coba lagi ya teman-teman ya. Y itu kita nyatakan di sini adalah anak. Lalu kita eksekusi. Apakah berhasil mengoutput anak? Ya, pasti akan berhasil. Nah, andai kata kita sudah deklarasikan sebuah variabel dengan menggunakan Y kecil, tapi di tengah jalan kita lupa. Kita panggil dia, kita eksekusi dia dalam bentuk Y besar. Apa yang akan terjadi? Kita lihat.
akan menghasilkan error. Jadi ini perlu teman-teman perhatikan bahwa dalam menyatakan sebuah variabel itu besar kecilnya huruf itu akan berpengaruh. Jadi itu teman-teman yang perlu diingat. Yang pertama adalah dalam penulisan variabel itu case sensitif, kapital atau tidak dari sebuah variabel. Jadi sangat akan berpengaruh di situ. Nah, apakah variabel di sini tuh harus terdiri dari satu huruf saja? Tentu saja tidak, itu boleh lebih dari satu karakter. Semisal sekarang kita deklarasikan variabel xy ya. Kita coba eksekusi. Dan hasilnya berhasil. Kita bisa mendeklarasikan variabel dengan 2 karakter di sini, dan ini bisa lebih ya. Nanti kita coba yang lain. Dan case sensitifnya ini, aturan kapital atau tidak kapitalnya ini juga berlaku untuk huruf kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Bukan cuma huruf depannya saja. Semisal ini kita panggil di sini y-nya itu kita huruf besar, ini juga akan melahirkan error. Jadi karena ini kalau di sini xy-nya kecil semua ya, di eksekusinya kita juga harus xy-nya kecil semua. Jadi ini teman-teman harus perhatikan aturan yang satu ini. Oke, kita lanjut ke aturan berikutnya. Tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya nama variabel ini bebas, tapi sebenarnya bukan benar-benar bebas ya. Ada aturan lain tentang karakter apa saja yang bisa kita gunakan untuk nama variabel. Jadi variabel ini bisa disusun dengan huruf abjad dari A sampai Z dengan variasi besar kecil ya, kapital atau tidak. Lalu juga bisa disusun dengan angka, kombinasi dengan angka. Dan yang terakhir adalah dengan simbol underscore. Untuk simbol-simbol lain tidak digunakan. Jadi hanya simbol underscore yang bisa. Dan untuk angka itu ada aturan khusus. Jadi kita lihat langsung ya. Di sini kita buat sebuah variabel ya. 1 sama dengan ibu. Kita eksekusi. Ternyata di sini error, dan kalau teman-teman lihat, errornya itu bukan pada saat kita mengeksekusi, namun mengeksekusi untuk ditampilkan, namun pada saat kita mendeklarasikan variabel itu. Kenapa error? Tadi katanya angka bisa jadi variabel. Nah, di sini ada sebuah aturan bahwa angka boleh dijadikan variabel, tapi tidak boleh ditaruh di paling depan. Jadi harus didahului dan didampingi dengan underscore ataupun alfabet. Semisal di sini kita ganti menjadi underscore 1, kita coba eksekusi, maka bisa tereksekusi dengan baik. Bagaimana kalau dibalik 1 underscore? Ya, tetap akan error karena angka itu harus didahului dengan alfabet ataupun dengan underscore. Kita coba dengan alfabet. Ya, hasilnya berhasil terekspresi. Jadi itu aturan yang kedua, bahwa angka bisa digunakan untuk penamaan variabel, namun harus dikombinasikan dengan underscore ataupun dengan alfabet, dan tidak boleh ada dan ditaruh di bagian depan. Kita coba yang lain. Tadi katanya simbol-simbol tidak boleh, kita coba apakah benar-benar tidak boleh. Ya, error. Jadi simbol-simbol, entah itu dolar, dan apalagi simbol-simbol yang digunakan dalam sebuah kode Python tidak bisa digunakan dalam menyatakan sebuah variabel.
Selain itu juga disarankan untuk tidak menamai variabel itu dengan nama yang sudah di-reserve oleh Python ya, semisal seperti for, seperti if. Nanti teman-teman bisa lihat itu punya fungsi sendiri nama-nama itu, jadi jangan dipakai untuk menamai variabel. Kenapa kita nggak langsung aja pakai, kalau kita pengen nilainya 5 ya tulis aja 5, kenapa kita perlu pusing-pusing pakai mendeklarasikan dulu di variabel. Nah itu nanti secara detailnya akan terlihat kalau kita udah ketemu hal-hal yang kompleks. Tapi di sini saya ingin mencontohkan hal yang kecil aja. Misal kita punya sebuah toko dan kita menjual buku di sana. Agar nggak panjang nulis bukunya saya tulis sebagai X saja ya. Dalam praktek nyatanya sih kita mungkin akan kebingungan ketika misal objek yang kita maksud itu adalah harga sebuah buku, tapi kita tulis X dan nanti itu ada banyak sekali coding di sana dan kita perlu memanggil buku, kita akan lupa X itu apa ya. Jadi di sini lebih baik kita deklarasikan variabel itu yang mudah kita ingat bahwa variabel itu menggambarkan nilai apa ya. Jadi jangan X lah, kita ganti karena ini mau buku ya kita tulis saja buku ya. Buku di sini. Nah, ini buku ini apa? Variabel untuk menyimpan harga dari buku itu sendiri. Harganya berapa? Rp5.000. Ya. Lalu misal kita punya sistem kasir sederhana gitu ya. Kita deklarasikan variabel yang lain, yaitu deklarasikan variabel lainnya yang menggambarkan berapa banyak atau jumlah buku yang terjual. Nah, dalam penulisan variabel ini juga jangan panjang-panjang. Nanti kalau kita tulis variabelnya itu jumlah penjualan buku, itu kan terlalu banyak. Jadi kita harus gunakan kata atau kode yang singkat namun mudah kita ingat. Misal di sini kita tulis saja dengan N buku, jumlah buku. Misalnya laku terjual 20. Lalu di sini kita mau tahu berapa total pendapatan kita, total omset kita dari penjualan buku. Kita bentuk variabel yang selanjutnya yaitu total. Total tentu saja itu dengan cara mengalihkan harga buku yang sudah kita masukkan dalam variabel buku dengan dikalikan di sini, untuk mengalihkan itu dengan tanda bintang ya teman-teman ya. Dikalikan dengan jumlah buku yang kita sudah simpan dalam sebuah variabel N buku. Sehingga ketika kita print out total, kita akan menemukan berapa omset kita. Kita coba print out total. Kita eksekusi. Ya, hasilnya di situ kita bisa lihat 100.000 karena itu dari 5.000 dikali 20 buku. Dalam prakteknya tentu saja harga buku akan naik turun. Jumlah buku yang terjual tentu saja juga lebih akan berubah. Nah, di sini pentingnya peran variabel. Ketika nanti harga bukunya berubah, kita hanya perlu ganti di sini 5.500 naik 500. Karena BBM naik, kita naikkan 500. Terus ternyata penjualan buku kita turun jadi cuma 7. Kita rubah di sini jadi 7. Dan kita eksekusi. Dan kita bisa langsung mengetahui outputnya yang sekarang dengan kondisi data yang sekarang. Nah, bayangkan saja dalam analisa kita tentunya pasti akan banyak formula ditulis gitu. Kalau kita berganti satu variabel saja, berganti misal harga itu 5.500 tanpa kita menggunakan variabel, maka kita harus mengganti semua formula yang melibatkan harga buku, kita harus ganti manual satu persatu. Tentunya itu akan memakan waktu. Dan mungkin akan ada yang terlewat, tidak efektif tentunya. Maka dari itu ini salah satu peran penting dari variabel. Apakah ini saja? Enggak. Tapi lebih detailnya nanti kita bisa lihat kalau kita sudah sampai ke materi-materi yang lebih advance ya. Yaitu tentang variabel. Selanjutnya ada satu hal lagi yang cukup penting, yaitu adalah menulis komentar. Apa itu komentar? Komentar itu adalah sederhananya ya catatan yang kita ingin tuliskan di dalam script coding kita, namun tidak ingin kita eksekusi, itu hanya sebagai penanda gitu.
Ketika skrip kita panjang, semisal kita akan kebingungan kalau kita tidak tandai. Apalagi kita bekerja secara tim. Tentunya kita perlu berikan tanda, oh ini bagian apa. Kita perlu tandai agar orang-orang bisa langsung melihat, oh saya mau mengganti total omset menjadi net profit. Sebagai contoh kita langsung eksekusi aja ya. Kita praktekkan di sini, misal ini tadi kita udah buat. Kita ingin memberikan tanda kode bahwa yang menunjukkan bahwa ini adalah bagian yang berperan untuk menghitung omset kita. Kita tandai di sini, semisal omset atau perhitungan omset. Nah, kita eksekusi. Ya error karena di sini teks perhitungan omset itu perannya apa di sini? Dia variabel kok nggak dideklarasikan. Kalau dia string kok ditulisnya tidak di dalam tanda kutip. Lalu dia itu apa? Nah, padahal dia hanya komentar yang kita tuliskan untuk memperjelas ini skrip bagian apa. Kita kasih tahu ke Python-nya bahwa ini hanya komentar kita. Jangan dieksekusi, jangan dihiraukan. Itu kita perlu gunakan tanda pagar. Kita akan lihat bagaimana kalau dieksekusi. Ya, tidak akan terjadi apa-apa. Itu fungsi dari komentar. Nah, komentar itu juga nggak harus ditulis seperti ini ya. Misal kita mau di tengah-tengah deklarasi, di tengah-tengah skrip kita gitu. Kita tulis komentar di sini, asalkan ada tanda pagar di sini. Kita mau tuliskan komentar apapun. 5.500 ini apa? Jumlah stok buku kita atau harga buku kita. Itu kalau orang lain yang buka akan kebingungan gitu. Kan kita kasih keterangan harga buku. Apakah error? Tidak, tetap bisa tereksekusi. Kita bandingkan, kalau gini kita hapus ya. Ya tentunya akan error. Jadi harus diberi pagar sebelumnya. Penulisan komentar dengan bantuan tanda pagar ini hanya berlaku untuk satu baris ya. Jadi yang akan dia blok sebagai komentar hanya dalam satu baris setelah tanda pagar itu ada. Nah, bagaimana kalau kita perlu menulis komentar yang lebih dari satu baris? Kita bisa lakukan dengan setiap baris kita beri tanda pagar. Tapi tentunya itu nggak efektif ya. Maka dari itu kita bisa lakukan dengan cara memberikan tanda kutip 3. Kita coba 1, 2, 3. Maka bagian bawah ini sudah terblok dan harus kita akhiri. Untuk memberikan tanda sampai mana sih ini berlaku komentar ini, kita tandai di sini juga dengan kutip 3. Nah, ini sudah kita beri komentar. Coba kalau kita eksekusi, ternyata yang tereksekusi adalah sebuah data string panjang dan tidak lagi menjadi sebuah script. Tidak dieksekusi, tambah kurangnya, kalinya, deklarasi variabelnya tidak dihiraukan, itu hanya sebuah string. Jika dituliskan di Jupyter Notebook tetap akan terekspresi. Namun jika kita coba di Spider dan sebagainya, itu hanya akan dianggap sebagai sebuah komentar yang sama sekali tidak ditampilkan dan tidak dieksekusi. Oke, itu aja yang kita pelajari kali ini. Semoga kita bisa ketemu lebih cepat. Tapi agar nggak PHP, mungkin di minggu ini karena ini ada lebaran juga, mungkin saya tidak upload minggu ini. Teman-teman yang tetap ingin belajar bisa belajar dari channel-channel yang sudah saya rekomendasikan, bahkan yang tidak saya rekomendasikan juga boleh. Karena sekali lagi saya dulu belajar pun dari berbagai macam channel. Apa yang kurang jelas di channel 1 saya dapatkan di channel 2 dan sebaliknya gitu. Semakin banyak kita belajar dari sumbernya, tentunya kita semakin pintar. Asal kita toolsnya ini ya, kita fokuskan dulu. Kalau kita mau Python ya cari yang Python dulu semua sampai kita tahu, baru kita belajar ke tools lain gitu. Nah, untuk video yang selanjutnya nanti kita akan bahas tentang operasi matematika. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali.